penyampaian informasi jadwal kegiatan pimpinan dan rapat DPRD belum terintegrasi secara digital. Yang kelima, pengasipan dokumen rapat belum dilakukan secara digital. Dari beberapa isu tersebut, setelah identifikasi, selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan isu prioritas yang paling mendesak dan memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas, yaitu berdasarkan hasil analisis USG dengan skor nilai tertinggi 14, maka isu utama pada rancangan aktualisasi ini yaitu belum tersedianya media informasi digital sebagai sarana penyampaian tata tempat kepada tamu undangan. Dengan penyebab isu, pemberian informasi tempat duduk tamu undangan pada rapat masih disampaikan secara manual. Untuk menyelesaikan penyebab isu tersebut, maka saya akan membangun sistem informasi berbasis digital QR Code yang nantinya akan menampilkan denah dan nomor tempat duduk tamu atau peserta rapat yang diberi nama SIDUTA, Sistem Informasi Denah Tempat Duduk Tamu Undangan. Untuk menyelesaikan gagasan tersebut, saya membuat 6 rencana kegiatan, yaitu ada pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi, yang kedua, pengumpulan data dan penyusunan konsep, yang ketiga, pembuatan denah digital, kemudian keempat, pembuatan video, yang kelima, pelaksanaan sosialisasi, yang keenam, kegiatan terakhir, yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pelaksanaan aktualisasi memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mencari referensi dan sumber isu pendukung. Output yang nantinya akan diperoleh yaitu referensi dan sumber isu pendukung. Yang kedua yaitu membuat rancangan ide aktualisasi dengan output yang nantinya akan diperoleh yaitu draft rancangan aktualisasi. Yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan coach dan mentor terhadap isu yang nantinya akan terpilih dengan output yang akan diperoleh yaitu masukan dan saran. Kemudian tahapan yang keempat yaitu finalisasi draft rancangan aktualisasi dengan output yang diperoleh yaitu persetujuan mentor terkait rancangan aktualisasi. Untuk keterkaitan agenda 2 dan 3 ada nilai akuntabel, kompeten, adaptif, loyal, kolaboratif, harmonis, dan juga menerapkan smart ASN dan manajemen ASN pada setiap tahapan kegiatannya. Untuk tahapan yang kedua yaitu pengumpulan data dan penyusunan konsep. Tahapan kegiatannya ada 4 juga. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kondisi existing penyampaian informasi tempat duduk tamu undangan. Yang kedua, mengumpulkan data tata ruang dan berkoordinasi dengan petugas terkait. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan informasi tamu undangan. Yang keempat, menyusun konsep SIDUTA. Dengan output yang nantinya akan diperoleh pertama itu kondisi existing pelayanan informasi tempat duduk, yang kedua data tata ruang dan hasil koordinasi, kemudian data kebutuhan informasi tamu, kemudian terbentuklah draft konsep SIDUTA. Kemudian pembuatan denah digital. Tahapannya ada 4. Yang pertama yaitu menyesuaikan desain denah tempat duduk tamu undangan. Output yang diperoleh nanti yaitu desain tempat duduk tamu undangan. Kemudian dari desain tersebut, saya akan mengubah ke denah tersebut menjadi format digital yang akan mudah diakses. Dan output yang diperoleh itu denah tempat duduk yang sudah digital. Kemudian setelah saya buat digital, saya akan membuat tautan dan QR Code akses denah digital di SIDUTA dengan output yang diperoleh tautan dan QR Code SIDUTA. Kemudian tahapan yang keempat, melakukan uji akses tautan dan QR Code SIDUTA dengan output yang diperoleh hasil uji akses SIDUTA. Yang keempat yaitu pembuatan video. Tahapan yang pertama yaitu menyusun naskah dan materi video. Video sosialisasi SIDUTA. Pada video ini juga berisi nanti panduan tentang penggunaan SIDUTA. Output yang diperoleh itu naskah dan materi video sosialisasi. Yang kedua yaitu membuat video sosialisasi SIDUTA. Output yang diperoleh yaitu draft video sosialisasi SIDUTA. Yang ketiga yaitu melaksanakan konsultasi kepada mentor. Output yang diperoleh nanti yaitu masukan dari mentor.
Tahapan yang keempat yaitu menyempurnakan video berdasarkan masukan mentor. Output yang diperoleh yaitu video final si duta yang siap digunakan. Masuki tahapan kelima, yaitu tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama itu mengunggah dan membagikan video sosialisasi si duta dengan output yang nantinya diperoleh yaitu video sosialisasi yang telah dibagikan. Yang kedua yaitu melaksanakan sosialisasi penggunaan si duta. Output yang diperoleh nanti yaitu sosialisasi si duta terlaksana. Yang ketiga mendokumentasi kegiatan sosialisasi. Output diperoleh dokumentasi kegiatan sosialisasi. Kemudian yang keenam yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Tahapan kegiatan yaitu menyusun instrumen kuesioner evaluasi. Yang kedua, mengumpulkan kuesioner evaluasi. Yang ketiga, mengumpulkan testimoni sosialisasi. Yang keempat, menganalisis hasil kuesioner dan testimoni. Yang kelima, menyusun laporan aktualisasi. Yang keenam, melaksanakan konsultasi laporan dengan mentor. Untuk output yang diterima yaitu instrumen kuesioner, data evaluasi, video testimoni peserta, 4 analisis evaluasi draft aktualisasi, yang keenam dokumentasi, konsultasi, dan laporan aktualisasi yang telah disempurnakan. Kemudian rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar PNS, jumlah nilai yang jumlah aktualisasi per mata pelatihan yaitu 86 dengan dominan nilai akuntabel, orientasi pelayanan, adaptif dan harmonis. Untuk rencana jadwal kegiatan, rencana ini yang nantinya akan menjadi pada untuk saya untuk mencapai target yang sudah saya tentukan. Untuk kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi pada tanggal 29 Juni sampai 2 Juli. Yang kedua, pengumpulan data dan penyusunan konsep 3 Juli sampai 8 Juli. Yang ketiga, pembuatan dana digital dan panduan 9 sampai 14 Juli. Yang keempat, pembuatan video 15 sampai 20 Juli. Yang kelima yaitu pelaksanaan sosialisasi tanggal 21 Juli sampai 22 Juli. Keenam yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan tanggal 22 Juli sampai 24 Juli. Terima kasih atas kesempatan pemaparan aktualisasi saya. Baik, terima kasih kepada Sinta Putri yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Nopri Kamal Pasha Esos selaku mentor. Dipersilakan Pak Nopri untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi ini. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah ya. Saat ini kita masih kesehatan. Mohon maaf dulu Pak, kebetulan saya misalnya sudah Jumat tadi Pak. Mohon maaf dulu Pak. Kita mulai dari Sinta ini di Sekretariat DPRD ini udah setahun Pak. Kebetulan dia salah satu orang yang tidak pernah di rolling Pak CPNS-nya. Yang lain itu di rolling ke bagian umum, ke bagian keuangan, ke bagian hukum dan perundang-undangan. Nah, karena dia di sini terus, jadi dia terlibat terus dalam rapat Pak. Karena Sekretariat DPRD kan isinya rapat-rapat semua Pak. Karena dia di bidang protokolan, jadi dia berposisi di penyambut tamu di bagian belakang Pak, di bagian VIP. Ada 2 penyambut tamu Pak, yang di depan itu VIP, termasuk kami. Kemudian di belakang itu ada VIP-nya. Nah, untuk tempat duduk VIP itu sudah ada PP-nya Pak, sudah ada peraturannya. Tapi kalau untuk yang VIP, tamu biasa itu bebas Pak. Nah, kami paham sekali Pak, kenapa Sinta ini mau mengajukan ini Pak. Jadi, kan itu yang diundang pejabat-pejabat Pak, Bu. Kebanyakan itu ya ada yang pengen di dekat AC, ada yang pengen di belakang, ada yang pengen di depan, dan itu sering terjadi keributan Pak,
kami paham itu Pak. Jadi yang berhadapan dengan seperti itu keributan seperti itu ya seperti Sinta ini. Ya. Sebenarnya alasannya seperti itu sebenarnya Pak. Jadi kadang-kadang hal-hal sepele seperti itu ya namanya CPNS berhadapan dengan pejabat-pejabat kayaknya ya yang ada tambah ribut Pak. Iya, iya. Nah, jadi dari kami ketika dia mengajukan eh, apa si duta ini Pak, Mm-mm. kami ya sangat ya kalau misal aplikasinya bagus ini sangat berfungsi, sangat baik gitu Pak untuk kedepannya, ke depan terus kan. Jadi Mm. tidak ada lagi ributan, tidak ada berebut tempat duduk, karena udah semuanya udah ditempatkan masing-masing Mm. tempatnya Pak. Nah, jadi pesan kami untuk Sinta, jangan sampai di sini aja. Kalau bisa aplikasinya langsung ke rapat eh, yang Mm. sebenarnya gitu loh, Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Nopri Kamal Pasha. Selanjutnya kepada Ibu Kristina Maharani selaku penguji. Dipersilakan Ibu untuk memberikan saran, masukan, dan pertanyaannya. Silakan Ibu Nina. Oke, terima kasih Coach Syaril. Izin Pak Nofri. Ya, Sinta. Iya, iya. Sinta, coba kamu jelaskan acara apa aja tuh yang rencananya mau kamu pakai untuk ini. Untuk apa namanya aplikasi ini. Eh, kalau acaranya pasti rapat, tapi kalau di PRD itu ada beberapa jenis rapat. Ada Mm-mm. Ada rapat paripurna, ada rapat hearing. Nah, untuk uang rapatnya ada dua juga, Ibu. Ada rapat intern sama rapat paripurna. Mungkin Hmm, saya mengambil sampelnya nanti pada rapat biasa, di ruang rapat internal. Karena kalau rapat paripurna, pada habituasi nggak ada rapat paripurna, nggak ada Bu. rapat. Oke. Iya, adanya yang Hmm, terdekat cuman Agustus. Itu udah selesai laksar, Ibu. Agustus sudah. Oh iya. Iya. Bentar. Ini kamu habituasi sampai bulan Juli habituasi juga ya? Ya, Iya, sampai sampai akhir tanggal dua Juli, puluh ya, 20 akhir ya. Juli. Ya. Oh, coba Iya. lihat nanti bulan Juli itu udah masuk belum ya untuk apa namanya rapat ini RKPD 2027. Kalau ya Oh, Juli oh, mungkin ya. Ha-ha. kemungkinan itu masuk, Bu, cuman belum bisa Hmm, dipastikan. iya, belum bisa dipastikan. Nanti lihat kalau ada momen yang agak besar kan, Hmm. sesuai ini tadi apa namanya sesuai dengan jadwal lah ya. Kalau memang bisa diterapkan, diimplementasikan, kita uji coba tuh. Kalau enggak, berarti dua nih. Mungkin yang awal kamu geladinya di rapat internal, kemudian ada momen itu dipakai tuh di rapat yang besar. Tuh, nanti disesuaikan aja. Kemudian nih videonya, oh ya video singkat tutorial cara pakai barcode-nya sama lihat kondisi denahnya ya. Berarti nanti Iya, ada denah juga. iya ada denahnya, denah Ada apa namanya? denahnya ya. Ya, di videonya nanti ada kayak pengenalan si duta sama Mm-mm. panduan penggunaannya, Ibu. Oke, berarti videonya jangan terlalu lama ya. Iya. Eh, Oke, apa maksudnya pembukaannya nggak terlalu lama, langsung dikasih lihat tutorialnya. Nah, kemudian ini nih, kalau memang memungkinkan, ditambahkan juga nama acara, terus tempat duduk, apa namanya, nama acara, misalnya tempat duduknya banyak kan, sayap kanan, sayap kiri yang seperti itu. eh, Waktu acaranya sama seragam yang akan dipakai. Jadi Oh, protokoler juga ibaratnya kalau acara besar misalnya kadis-kadisnya kan punya satu itu jadi mereka ingat apa nyimpen data itu oh ya ini acaranya ini oh acaranya ini gitu. oh iya. Pakai bajunya pakai baju PDH Kak, atau pakai baju safari atau seperti apa. Kalau Oh, memungkinkan ditambahkan di informasi denahnya oh iya. sekalian kalau memungkinkan ya. Nah, Iya. kemudian nanti didiskusikan apakah dibutuhkan adanya konfirmasi kehadiran terlebih dahulu mengingat efisiensi gitu. Iya. Kali-kali aja kan anggarannya ini sekarang kan lagi efisiensi terbatas, mungkin bisa tuh ditambahkan konfirmasi kehadiran. Kalau mau pakai yang ini ya, yang apa namanya? Yang emang beneran jadi kayak buku tamu digital ke depannya ini. Selain denah nanti ada di buku tamu digital. Kayaknya seperti itu nih bayangannya ke depannya. Ya, itu aja sih. Nanti dicek di apakah memungkinkan adanya konfirmasi kehadiran. Sama ditambahin di desainnya ada tempat
acara, waktu, sama seragam yang dipakai seperti apa? Oh ya, Ibu izin Iya, menjawab. Itu silakan. kalau untuk seragam biasanya Ibu di undangannya itu udah ada keterangannya, Bu. Nah, iya betul. Di undangannya sudah ada sih benar. Iya, udah. Iya, iya. Cuman kalaupun mau ditambahkan dress code atau apa ya, ditambahkan keterangan. Oh, Ya, kalaupun jadi maksud saya satu 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 aplikasi video. itu bisa Paket, satu paket. satu paket. Oh iya, Iya. Kalaupun enggak masalah juga karena di undangan udah ada gitu ya. iya, iya, Bu. Nah, kuesionernya mau disebar kemana? Kuesionernya ini mau ke petugas protokol karena Hmm, yang pertama itu harus memahami petugas protokolnya Ibu sama petugas rapatnya juga. Sama mungkin ngambil sampel dari tamu undangannya satu atau dua. iya, iya. Dari tamu undangannya juga ya. Iya, Ya, karena kalau protokol kan kalau ngundangnya apa internal Pemkapnya kan apa namanya? Protokol kan cuma punya satu ya, wali kota bupati. Kalau yang lain kan itu di OPD-nya. Nah, kasihlah sampel OPD juga yang hadir kalau memang ada di daftar undangannya OPD itu ya. Iya, siap Ibu. oke. Itu aja sepertinya jangan lupa lengkapi evidence-nya ya, desainnya dibikin menarik. Rencananya kamu denahnya denah denah yang kayak konser itu atau denah seperti apa? Mungkin Yang nanti pakai buat Dena, warna gitu atau apa? mungkin iya Bu buat warna untuk kayak pembedanya aja. Tapi buat Mm-mm. sesimpel mungkin yang mudah dipahami nanti Bu. Kalau terlalu misalnya terlaluan nanti mungkin sulit dipahami pas apa tuh pas ngecek denahnya. Mungkin Oke. ada warnanya, terus ada Mm-mm. nomornya untuk sebagai acuan atau pembedanya nanti. Iya. Oke. Berarti nanti sudah ada ini ya keterangan tamu ini nomor tempat duduknya di sini gitu. Iya, nanti kan sebelum membuat Dena kan ada penginputan data siapa aja nanti tamu yang akan diundang. Setelah data diinput, nanti proses Dena penempatan tamu undangannya. Oke, kalau gitu berarti siapin juga daftar tamunya ya. Iya sih. Iya, oke, terima kasih. Sama-sama Kembali ke kasih Coach Ibu. Ariel. Oke, baik, terima kasih Bu Nina. Sinta, silakan. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup seminarnya? Masih close mic itu, di open dulu mic-nya. Oh iya. Terima kasih untuk penguji atas masukan dan sarannya. Masukannya akan saya terima dan bakalan menjadi pelajaran saya untuk menyempurnakan aktualisasi saya ke depannya. Terima kasih juga kepada mentor saya yang sudah bersedia hadir pada hari ini dan membimbingannya kepada coach dan mentor untuk saya menyelesaikan aktualisasi saya ini sampai selesai, sampai sidang selesai aktualisasi ini. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan aktualisasi saya. Izin mengakhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nina yang sudah memberikan masukan. Terima kasih juga buat Pak Nofri Kamal Pasha atas dukungannya dan Sinta tetap semangat setelah menyelesaikan tahapan 1 dari pelaksanaan aktualisasi ini. Dengan demikian, selesai sudah evaluasi rancangan aktualisasi atas nama Sinta Putri dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Nopri. Arzak, gimana mentormu? Izin coach, belum ada balasan coach. Nah, gimana itu? Nah, Tinggal nunggu itu, tinggal kamu sendiri itu. Iya coach, bikin nggak fokus aja ini coach. Nah, gimana itu? Siapa tadi namanya? Bapak Namanya Amrul coach. Amrul. Ya. Belum ada. Atau kamu ini aja, kamu chat Pak Amrul, bilang Pak Amrul, ini saya tampil aja duluan, begitu Pak Amrul datang langsung masuk gitu, ya. Jadi nanti kalau misalnya belum datang, biar Bu Nina dulu nanti yang memberikan pendapat, Pak Amrul terakhir gitu. Gimana? iya. Gimana Bu Nina ya?
Setuju, Pak. Oke. Baik, Coach. Oke, ya. Kamu cek gitu aja ya si Arzak ya. Baik, Coach. Oke. Berarti bisa dimulai nih, Coach. Ya, Coach. Ya, silakan Arzak langsung saja paparan. Jadi menunggu Mohon sementara izin menunggu. untuk share screen Bapak Ibu, teman-teman. Oke, silakan. Sudah terlihat? Belum. Oke, sudah Zak, kelihatan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita yang berada di sini. Izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan rancangan aktualisasi saya. Yang terhormat Ibu Krisnina Maharani sebagai penguji, Bapak Dr. Haji Alam Syahril sebagai coach saya, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Arjak Sigit Khairulsyah, CPNS golongan 2, Angkatan 11, kelompok 1, di Dinas PUPR Hub, Kabupaten Lebong. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Turbo, Arsitektur Folder Bagu Dokumentasi Lapangan di Dinas PUPR Hub Kabupaten Lebong. Dari pengalaman saya bekerja di dinas, ada pun isu-isu yang saya dapatkan selama ini. Isu pertama yaitu pengawasan lapangan sering mengabaikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Isu kedua yaitu kerusakan jalan kabupaten berlubang atau retak yang lambat ditangani. Isu ketiga, tidak tertibnya laporan berkala secara tertulis yang memuat temuan lapangan secara akurat. Isu keempat, belum terorganisirnya dokumentasi visual berupa foto dan video proyek. Isu kelima, belum tertatanya pengarsipan dan pencadangan dokumen kontrak pada bidang bina marga. Dari metode APKL, saya mendapatkan isu utama yaitu belum terorganisirnya dokumentasi visual berupa foto dan video proyek. Penyebab utamanya adalah dokumentasi proyek seringkali tersebar di grup WhatsApp, flash disk pribadi pengawas, atau memori smartphone masing-masing tanpa pengarsipan yang jelas. Saat dibutuhkan untuk laporan dan pemeriksaan, pegawai harus sibuk scroll riwayat chat atau mencari orang yang memotretnya. Dari tepisan McNamara, saya mendapatkan gagasan kreatif yaitu pembuatan template arsitektur folder yang baku untuk menyimpan dokumentasi lapangan. Inovasi yang diberi nama Turbo, arsitektur folder baku lapangan dokumentasi. Adapun rencana kegiatan saya ada 5. Pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi dan konsultasi dengan mentor. 2, pengumpulan referensi dan identifikasi komponen dokumentasi. 3, merancang arsitektur folder Turbo. 4, sosialisasi kepada rekan pengawas lapangan. 5, melakukan evaluasi folder Turbo. 2, menghadap mentor untuk meminta arahan dan persetujuan. 3, mencatat masukan dan saran dari mentor. Adapun output yang diperoleh yaitu bahan draft konsultasi, lembar persetujuan mentor, notulensi, arahan mentor. Untuk kegiatan kedua, tahapannya ada 2, yaitu mengidentifikasi kekurangan pada arsip dokumentasi lama. 2, mencari referensi standar penyimpanan dokumen terbaru. Output yang didapatkan, daftar kekurangan arsip dokumentasi, dan dokumentasi referensi atau aturan standar. Kegiatan ketiga, tahapannya 1, membuat struktur folder Turbo. 2, uji coba mengorganisir dokumentasi proyek nyata ke Turbo. Untuk outputnya, struktur tata letak dokumentasi dan hasil cetak uji coba draft. Untuk kegiatan keempat, tahapan kegiatannya ada 2. 1, mensosialisasikan Turbo pada rekan pengawas lapangan. 2, meminta testimoni dan masukan atau feedback. Output yang didapatkan dokumentasi sosialisasi dan lembar masukan atau testimoni. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi folder Turbo. Tahapan kegiatannya menyempurnakan draft berdasarkan feedback uji coba. 2, membagikan Turbo final via sarana berbagi, grup WhatsApp atau Google Drive.
melakukan evaluasi kelengkapan dokumen pasca implementasi. Output yang didapatkan, template final siap pakai, arsip distribusi file, laporan evaluasi implementasi. Berikut adalah rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar PNS saya. Total penerapan nilai dasar yaitu 125 poin. Adapun rancangan jadwal kegiatan aktualisasi. Kegiatan 1 dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai 2 Juli. Kegiatan 2 dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 7 Juli. Kegiatan 3 dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 13 Juli. Kegiatan 4 dilaksanakan pada 14 sampai 16 Juli. Dan kegiatan terakhir dilaksanakan pada 17 Juli sampai 24 sampai tanggal 20 Juli. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arzak yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Kita langsung saja silakan Ibu Nina untuk memberikan saran, masukan, dan pertanyaannya. Silakan Ibu. Baik, Coach Arzak. Mana Bapak kamu, Jak? Belum tahu ini, Bu. Nah, ini Ya, gimana ini? kita langsung aja ya, Arzak Ya. ya. Nah, kamu rencananya udah gambar belum klasifikasinya seperti apa nanti? Sudah, Bu. Jadi di dalam struktur itu ada dibagi per tahun, terus per paket, Mm-mm. terus nanti itu di dalamnya juga ada progres pekerjaan dari 0%, 50% sampai 100%. Oke. Itu di Mm-mm. dokumentasi 0%, 50%, 100% itu ada stasiun kosong sampai titik akhir. Mm-mm. Ini bentuk gambar dan video ya yang akan diupload, Iya, Bu. bukan dokumen lain ya. Bukan. Oke. Nah, sama ini juga, oh berarti pengklasifikasiannya juga ya nama apa tempatnya tadi ya, paketnya itu peningkatan jalan di mana, peningkatan jembatan di mana gitu ya. Iya. Oke. Nah, pastikan juga storage Google Drive kalau dia bentuk foto itu memungkinkan nggak? Eh, untuk saat ini sepertinya memungkinkan, Bu, karena email bidang tuh belum digunakan maksimal juga, Bu. Iya, kalaupun misalnya ingin ditingkatkan itu kan nggak terlalu mahal ya, berapa belas ribu kayaknya per bulan gitu ya. Nanti dikomunikasikan. Kalaupun nggak, kamu harus rajin-rajin nge-backup. Berarti mungkin itu hanya muat, tergantung anggaran kamu ya di sana ya. Kalau anggarannya gede, Iya. setahun sekali kamu kayaknya harus bersihin folder di situ gitu ya. Ya, ya. Nah, nanti dikomunikasikan lagi sama mentor terkait Mentor. penyimpanannya. Nah, kemudian pengaksesan ini dibatasi berarti Ya, hanya dibatasi untuk rekan pengawas, Bu. rekan pengawas. Ya. Oke, oke. Eh, kemudian, nah sama satu lagi nih, sama kayak teman-teman yang lain, kamu udah paham konsepnya, ditambahkan lagi daftarnya. Ditambahkan lagi daftarnya, Bu. Ya, bebas bentuk Excel kah atau spreadsheet kah, daftar dari ini tadi, daftar dari dokumentasinya gitu. Baik, baik. Iya, itu untuk membantu kontrol nanti. Misalnya mau cek daftar dokumen apa aja nih data yang kita punya, tinggal kamu print aja spreadsheetnya jebret gitu kan. Misalnya atasan kamu mau tinggal stabil, oh ini yang dibutuhkan, selesai tinggal kamu cari seperti itu. Ya Ah, tambahin baik. aja tuh. Karena kalau cuman jadi kumpulan foto video bingung. Itu nanti Iya. kalau mau digunakan kan mau cari satu-satu tahun sekian, ini sekian. Atau kamu mau buat di Excelnya ditambahkan ujungnya link juga, nggak masalah langsung link ke folder Google Drive-nya. Baik, baik. Nah, itu kan lebih lebih membantu lagi gitu. Jadi Siap, bisa siap. dipakai.
Kamu konsultasi nggak sama mentor terkait aktualisasi ini? Konsultasi, Bu. Oh, sip kalau gitu. Berarti mentornya memang lagi ada halangan aja ini ya? Iya, lagi di Bengkulu, Bu. Oh, Ya. pantes. Hmm. Lagi Pantes apa? lagi di Nonton tabot ya? Lagi nonton tabot. Ih, pantes. Lagi di Bengkulu. Ya, nonton Ayo, tabot. iya, nah, itu aja berarti ya dirapiin, Mm-mm. klasifikasinya jelas sama daftarnya yang penting. Ayo, Tautkan ayo. aja link tautannya itu dikopikan aja di Excel-nya ya. Oke? Iya, iya. Sekian, Oke. terima kasih. Kembali ke Coach Charil. Oke, Bu Nina. Jadi Bu Nina mungkin Bu Nina nanti tidak mendengarkan ya tanggapan dari Pak Amrul. Tidak apa-apa ya Bu Nina ya. Aman, enggak apa-apa. Yang penting Aman. dia sudah konsultasi dan disetujui, Iya, Coach. itu yang penting. Iya. Baik, dengan demikian biar nyusul saja nanti Pak Amrul begitu dia masuk. Ya, terima kasih Bu Nina atas saran-sarannya dan Arzak nanti ditindaklanjuti saran-saran dari Bu Nina. Bukan hanya Arzak ya, karena Arzak yang terakhir. Jadi semuanya yang kita 11 orang ini, tadi saran-saran dari Bu Nina tadi sudah dicatat ya. Nanti silakan ditindaklanjuti, silakan dilaporkan pada saat di laporan akhir ya, di seminar akhir. Nah, Bu Nina tuh ingatannya tajam itu. Jadi dia ingat ini. Waktu Udah rancangan dicatat. Arzak, kamu suruh ini. Nah, waktu rancangan misalnya Usup, saya menyarankan ini. Nah, mana buktinya? Nah, itu yang terpenting, ya. Ya. Jadi yang terpenting itu. Jadi supaya nanti kelihatan, oh ternyata peserta ini memang mengikuti saran-saran yang diberikan oleh penguji pada saat seminar gitu ya. Ya. Semuanya ya, bukan hanya Arzak ya. Yang dari yang pertama tadi sampai yang Arzak ini. Oke. Maka dengan demikian selesai sudah evaluasi rancangan aktualisasi kita secara keseluruhan 11 orang dari pagi tadi. Terima kasih banyak Bu Nina, terima kasih juga pada Pak Sama-sama. Zairon yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan evaluasi rancangan aktualisasi hari ini. Evaluasi rancangan aktualisasi untuk kelompok 1 Latsar CPNS golongan 2 angkatan 11 saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nina. Terima Pak kasih, Jairon. Terima Ya. kasih, Makasih, semua. Kut. Terima Ya, kasih, Kak sampai Mince. ketemu kita nanti ya. Oke. Ya, Ya. sampai ketemu kita di klasikal. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Coach tidak foto dulu. Coach. Oh, mau foto Bu Nina? Siapa yang Oke. diam-diam ada Usup ini? Ayo, siapa yang ini screenshot? Usup ya? Siap, Ya. Coach. Ngomong Sup. Kami mau pasang pose terbaik Sup. Pakai reaksi nggak, Coach? Boleh. Ngomong Sob, biar kalian pakai reaction. Katanya pakai reaction. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bu Krisnina. Terima Oke. kasih, teman-teman. Ya. Baik, kita istirahat dulu kali ya, sebentar ya. Ya. Kita Nunggu Mentor sebentar. Arzak kamu. Kenapa Pak Zeran? Ini nunggu Mentor Arzak istirahat nih. Iya, nunggu mentor Arzak ini gimana ini? Iya. Zak gimana Jangan-jangan nggak Zak? disetujui itu Arzak nih. Nah, Iya. jadi Zak kau aktualisasi yang udah disetujui. Oke. Disetujui, Pak. Saya stopkan dulu recordnya.